Di video kali ini gue kedatangan sebuah headphone profesional dengan fitur modular, jadi kalian bisa rakit dari brand II. Kira-kira bakal sebagus apa? Kita akan unboxing dan langsung cobain, tapi sebelumnya kita intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan proses produksi konten kreatif kayak fotografi, videografi, hingga review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan pastiin udah aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini gue kedatangan sebuah produk yang cukup berbeda karena ini fokusnya lebih ke arah audio. Tapi balik lagi, ini adalah headset profesional juga. Kalian bisa lihat ya, di sini ada teksnya Professional Modular Studio Headphones. Jadi ini sebuah headphones profesional dengan fitur modular yang menurut gua menjadi sangat menarik buat kita bahas gitu kan. Apalagi dengan nama brandnya yang buat gue pribadi masih cukup asing. Mungkin untuk para audiophile mungkin tidak terlalu asing, tapi ini brand yang cukup unik ya. AI gitu kan. Dan gue nggak tahu penyebutannya gimana. Kalau kalian tahu silahkan dikoreksi di bawah. Tapi kalian ngoreksi pakai teks juga. Bang, bacanya yang bener ai. Jadi ini produknya, ini akan sangat menarik. Cuman ini akan jadi produk yang cukup berbahaya buat gua karena dulu itu gua pernah explore juga soal gear-gear audio dan gua sempat keracunan beberapa gear audio. Gua sebelumnya pernah beli sendiri Audio Technica MSR7 kalau nggak salah yang warna gunmetal itu ganteng banget dan ya itu cukup meracuni gua. Dan sekarang dengan hadirnya headphone ini kayaknya entah kenapa otak gue mulai pengen membeli deck gitu kan, atau audio player. Dan kita lihat aja nanti gimana turns out-nya. Tapi ya kita akan unboxing dulu aja di sini karena ini menarik. Dia untuk TMA2 Studio ini, versi yang kita bahas ini, TMA2 Studio katanya ada beberapa pembaruan dan ini adalah versi yang terbarunya dan dia sendiri dijual seharga Rp3,5 juta untuk TMA2 Studio HD. Kalau nggak salah ini yang HD deh kayaknya. Mungkin nanti kalau ada koreksi gue akan taruh di deskripsi atau ya nanti di reviewnya. Kalau kalian tertarik ya buat review lebih lanjutnya silahkan komentar di bawah biar kita bisa bahas lebih lanjut. Lalu konsep modular sendiri menurut gue menarik karena kita jadi bisa setting-setting gitu. Mana headband yang sesuai, suara yang sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu kabelnya mungkin mau yang kayak gimana. Menarik gitu. Nah kita lihat semodular apa sih headphone ini. Gue jelasin dulu mungkin ya yang dijelasin di packingnya ini. Ini jadi kita dapat unit-unit ini, speaker unit, earpad, headband, cable, carrying pouch. Jadi di TMA2 ini dia udah dikompletin apa-apa aja yang kita dapat. Tapi yang gue tahu harusnya kalau dia modular, kita bisa ganti bagian-bagian tersebut gitu dan dijual terpisah. Cuman gue nggak tahu apakah sudah available semuanya. Tapi kalian kalau mau ngecek yang ngirim headset ini atau headphone ini ke kita adalah The Little Midi Store. Ya, ada linknya juga pasti di deskripsi, silahkan kalian klik aja. Tapi ya itu, kalian bisa lihat di dalamnya. Ini kayak ala-ala ransum tentara gitu ya bungkusnya. Jadi ini modular. Dan ya tiap partnya dipisah-pisah. Kita bisa lihat labelnya. Packagingnya menarik banget, jujur ini jadi experience yang menarik banget. Kalau nggak di unboxing tuh sayang banget. Ini ada Alcantara over-ear earpads, mungkin ada tipe jenis lain, earpads lain yang mungkin menyesuaikan dengan telinga kalian nantinya. Lalu ini ada speaker units, menyesuaikan dengan karakter suara yang kalian mau. Lalu ini kabelnya tipe coiled, gitu kan, mungkin muter-muter kali ya, coiled. Gue juga nggak begitu paham, tapi si Aldi kayaknya tahu tuh dulu. Lalu pouchnya, dan headbandnya sendiri, unit headbandnya high comfort. Jadi di sini standarnya di TMA2 ini dia membawa high comfort headband. Kita akan buka satu persatu. Kita buka headbandnya dulu. Dan ini bukan headset murah juga, bukan headphone murah. Jadi kayaknya kemungkinan besar gue akan keracunan dan gue akan jadi jajan-jajan aksesoris audio lagi. Jadi karena gini, penggunaannya gue sih bukan yang profesional audio production ya, bukan seorang music producer atau lain sebagainya, tapi sebagai penikmat musik pun menggunakan headphone yang kualitasnya bagus tuh di pengalaman gue itu something banget gitu. Jadi ya ini kemungkinan bisa meracuni gue. Dan ini headbandnya
Bisa lihat nih, gue agak miringin soalnya biar dia titik fokusnya sesuai. Jadi di sini udah ada kabel juga, udah tertanam di dalamnya. Buat kanan kirinya, nanti mungkin buat ke drivernya. Kita buka mungkin drivernya dulu kali ya. Oh, ini yang menarik. Ini ada di gambarnya, ada di email yang datang ke gue, dan ada di websitenya juga. Kalau headbandnya ini tahan terhadap tekukan. Dan gambarnya cukup ekstrim ya. Mungkin Eko boleh kasih di editing aja gambarnya. Tapi gue akan mengikuti gambarnya di sini dan takut. Tapi ya kurang lebih mirip lah gitu. Jadi oke, tapi dia cukup kokoh juga sih. Maksudnya abis gue gituin dia nggak jadi berbentuk gini gitu ya. Jadi langsung balik lagi full seperti sebelumnya. Jadi itu cukup menarik. Jadi ini berkualitas juga pastinya. Kita sambil buka dulu. Mungkin ini bagian speaker unit. Tapi ini experience unboxing yang menarik ya sih kayak. Dia juga silika gelnya gede-gede banget ya, biar nggak lembab. Dan rakitnya gampang harusnya. Ini dia, kalian bisa lihat tuh di dalamnya ada kayak sistem gitu, dan itu mungkin buat ceklekannya. Karena kalian kalau lihat di headbandnya nih dia ala-ala kayak bolong-bolong ikat pinggang atau jam tangan gitu ya. Dan kita akan menyesuaikan dia di sini ada labelnya left dan right ya. Kalian bisa lihat nih R right, yang ini L left. Oke. Nah, ini kita coba pasangkan. Dia harusnya gampang. Cuma nanti dia nyabutnya juga tinggal ditarik doang. Karena di sini gue nggak menemukan tombol-tombol untuk ininya ya. Buat kayak ngelonggarin gitu. Tapi Oke. Jadi nyabutnya juga gitu. Nggak ada tombol. Jadi dia nggak bener-bener ngunci ya. Tapi oke. Build quality juga oke. Cakep. Lalu kita bisa colok ke sininya mungkin. Kita langsung pasangkan aja. Tapi dia sistem coloknya ini ada kalian bisa lihat ya, ada ulir gitu di merah-merahnya. Jadi ini kayak ada sistem kuncinya, jadi nggak sembarangan masuk. Jadi dia bisa dikunci gitu biar nggak copot secara nggak sengaja juga. Nah, kayaknya dia kalau dikunci gitu masih bisa terlalu. Dia di merah-merahnya ini ada ulir, tapi di dalam yang ininya nggak ada. Jadi ya dia nggak ngunci harusnya. Mungkin ada satu unit headset yang bisa gitu, tipenya ada kuncinya tanpa terbalik. Cuman ini nggak bisa. Mungkin dia kemungkinan ada sisi kunci yang bawahnya. Maksudnya portnya ada mekanisme kuncinya mungkin untuk mikrofon atau semacamnya. Atau untuk kabel utamanya, nggak tahu juga sih. Nah, cuma nggak ada mekanisme kuncinya, jadi aneh gitu. Nah, kita lihat sama ya. 2 titik, atau dua-duanya kita mundurin lagi. Nah, mungkin kayak gitu. Oke. Lalu kita buka lagi yang lain. Ini over ear earpadnya. Dan di sini dia pakai sistem gitu aja tuh buat locknya. Kayak ada beberapa titik poin yang bakal cekok gitu. Kita lihat. Gampang, cuma kurang satisfying ya, nggak ada suara cekak gitu. Ini Alcantaranya asik juga loh, buat sebuah earcup ya, kayaknya enak banget deh dipakainya. Kita coba. Paddingnya enak di ininya. Mungkin gue nggak pernah ngerasain Alcantara kali ya. Biasanya kulit tuh agak panas. Ini kayaknya dia masih ada sirkulasi gitu, lebih adem. Cuman ya kayaknya ini kalau kena keringet dia akan lifespan-nya mungkin lebih pendek gitu. Tapi enak, nyaman. Gue suka nih, kayaknya bakal ngeracunin gue bener. Oke, dan ini gue rasa dia cocok juga nih sama atasnya. Dia mungkin sama warna-warna hitam gitu agak susah ya. Tapi di situ kalian bisa lihat tuh ada brandingnya juga tuh, AI. Nah, jadi biar kelihatan aja gitu kan. Tadi mungkin gue belum sempat bahas. Dan ya, ini enak buat dipakai. Nah, kita coba buka kabelnya biar kita langsung cobain suaranya. Walaupun di sini kayaknya kurang maksimal gitu karena kita tidak ada deck atau audio player yang cukup proper.
Yang dulu gue sempet kepikiran juga buat ngambil beberapa audio player, cuma mahal. Oke, kabelnya coil, tipenya mungkin seperti ini, coil. Dia memang buat profesional, dia di ujungnya udah dipasangin ada kayak gini ya. Kalian bisa lihat, ada ukuran, kalau ini 3,5, gue lupa ini ukurannya berapa ya. Ini ukuran yang biasa dipakai profesional lah pokoknya. Nanti mungkin ada teksnya gitu, gue lupa soalnya. Tapi ini harusnya dia adapter doang. Nah kan bener, dia dalamnya tetap membawa 3,5 juga. Cuma ya kalian paham gitu, kalau kalian profesional, audio producer yang pakai gear-gear audio yang profesional, ya kalian bisa ini. Udah disediain converter ini juga ke ukuran yang lebih gede, yang kayak di soundcard atau switcher gitu. Harusnya kabel itu dia di dua-duanya ada ya sebenarnya. Cuma harusnya setahu gue di sebelah kiri kalau untuk kabel itu. Jadi driver itu kabel berada di sebelah kiri. Nah ini juga ada kuncinya nih, dan mungkin ini jadi lebih make sense gitu. Perihal ngunci ini nanti mungkin belakangan kali ya. Yang jelas dia kalau nggak sesuai nih, mungkin gue sambil kasih lihat. Kalau nggak sesuai dia nggak mau masuk. Nah jadi harus sesuai dengan posisinya. Kalau sesuai dia masuk dan harusnya bisa diputer gitu buat nguncinya. Cuman ini dia kayaknya ada yang kurang pas atau gimana. Atau nanti gue cek lagi. Tungguin aja reviewnya, dan ya kalau kalian tertarik dengan reviewnya silahkan taruh di kolom komentar. Sekarang kita akan coba. Gue akan pasang dan gue akan coba. Gue harus login Spotify lagi di Samsung gue. Oke, gue punya beberapa insight dari first impression ini aja. Jadi ini dipakainya nyaman dengan earcup ini Alcantara. Menurut gue nyaman. Gue biasanya orang yang nggak betah pakai headphone karena kalau ininya kulit, gue jadi keringetan dan kayak ngendek di situ. Sedangkan ini nyaman, mungkin ada keringetan dikit nyerap kali ya, nggak tahu juga. Tapi ya ini nyaman buat dipakai dalam kurun waktu yang cukup lama, gue rasa. Tapi untuk karakter suara di sini gue dapat email juga. Jadi dari mereka mengatakan kalau suaranya itu punya soundstage yang luas dan karakternya itu lebih ke arah netral, gitu kan. Tapi yang gue rasain di sini menggunakan HP gue di sini sebagai sumber suaranya gitu, preamp-nya pakai preamp di HP ini. Gue merasa karakter suara yang diberikan justru lebih ke warm. Karena bassnya itu kayak bulat banget. Bassnya sih nggak terlalu yang sampai bumi gitu, tapi bassnya enak gitu, bulat, rapi, kayak kental gitu. Kayak bahasa gue sendiri tuh ya, mungkin nih para audiofil apa bass kental, cuma maksudnya bassnya tuh bagus gitu, enak, rapi. Detail-detail juga ada, tapi detail-detail yang suaranya agak tinggi, gue rasa beberapa agak ketutupan. Jadi suaranya itu agak lebih ke warm. Sama soundstage-nya nggak seluas itu. Gue punya beberapa lagu buat ngetes soundstage yang biasa gue pakai, dan itu gue pakai di MSR 7. Gue suka banget. Di sini kayak soundstage-nya kurang keluar. Kayak Can't Take My Eyes Off You-nya yang Joseph Vincent, kalau nggak salah namanya, bentar gue lihat dulu. Iya bener, Can't Take My Eyes Off You-nya Joseph Vincent. Lalu tadi gue pakai All I Want buat ngecek detail perkusinya, detail-detail yang suaranya ada bassnya dikit, cuman ada suara detail-detail tingginya di situ nggak terlalu kelihatan. Jadi soundstage di sini kayaknya belum terlalu luas. Tapi balik lagi di sini gue juga agak-agak ragu, mungkin dari HP guanya juga tidak terlalu kuat gitu mendeliver power untuk suaranya. Karena di sini gue udah pakai volume full, dan memang yang gue rasakan audio yang muncul di sini itu masih di bawah volume yang biasa gue nikmati gitu. Masih suaranya tuh masih agak pelan. Jadi mungkin detail-detail tersebut belum keangkat juga. Begitu juga dengan soundstage-nya mungkin belum begitu keangkat. Mungkin nanti next di reviewnya kalau gue bisa tes lebih panjang lagi gitu, pakai dengan lebih detail lagi. Tapi di sini ya overall dari suara yang cuman pakai HP gue ini masuk ke sini, suaranya bagus, rapi, enak. Tapi ya itu, menurut gue ini udah menarik banget. Ini konsep yang menarik juga dengan sistem modular dari AI. Tinggal nanti bagaimana penerapannya aja. Salah satu yang menarik juga, jadi gue baca di briefnya, salah satu benefit kalau kalian pakai modular, si ini, unit speakernya ini, kalian bisa ganti jadi yang versi wireless. Kalau nggak salah tadi dia kasih namanya, headbandnya ganti ke part H06. Mungkin kalian juga kalau mau ngecek boleh gitu ngeliat, dan itu jadi headband wireless. Jadi malah yang diganti ininya, bukan ininya.
Ya, mungkin nanti kita harus cek lebih lanjut gitu. Tapi ya itu, bisa jadi wireless juga gitu. Tinggal ganti unit apanya gitu. Lalu juga pastinya kita bisa ganti kabelnya, bisa ganti ininya. Sebenarnya dalam hal audio agak rumit sih. Gue juga nggak bisa langsung, kalian nggak bisa sepenuhnya trust apa yang gue omongin. Karena balik lagi, selera juga berbeda-beda. Gue sih suka banget dengan karakter suaranya, cuman di sini gue berasa kurang dibus aja, berasa kayak audionya masih kurang maksimal gitu, masih terlimitasi mungkin oleh preamp HP gue. Tapi ya itu, kalian kalau mau coba lebih baik coba sendiri gitu karakternya. Kalau misalkan ada toko-toko yang memang punya sampelnya, silahkan dicobain karena ya menyesuaikan dengan selera kalian. Karena dalam audio ini cukup rumit, kabel aja tuh ngaruh setahu gue. Kabel yang dipakai, drivernya, bahkan di sini juga gue merasa ini juga turut berkontribusi nih, si earpadnya yang menggunakan Alcantara ini gue rasa berkontribusi karena dia nggak kayak kulit yang nggak nyerap suara. Gue rasa dia menyerap suara juga gitu, jadi nggak ada suara pantulan balik gitu kayak kalau pakai earcup kulit. Tapi ya itu, cuma kira-kira dari gue aja, sepengetahuan cetek gue soal audio. Balik lagi, jangan ditelen semuanya apa yang gue jelaskan di sini. Tapi ya segitu aja experience dari gue. Ini produk yang menarik dan mungkin bakal lebih menarik lagi kalau kita bahas lebih lanjut. Oke, itu aja buat video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa memberikan referensi dan juga gambaran yang cukup jelas. Kayak biasa, kalau misalkan kalian punya koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Kalau udah kepo, gue juga kasih link pembeliannya ada di deskripsi. Dan kalian bisa research juga modular ini kayak apa sih, pilihannya ada apa aja sih gitu. Jadi kalian bisa cek-cek juga di situ. Dan ya, kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.